Halo, perkenalkan nama saya Stefania Kesi Irot, NIM 19302089, jurusan manajemen. Sekarang saya sudah berada di Cafe Aliansi, tempatnya di sekitar Jalan Raya Leilem, Kecamatan Sondar. Setiap orang tentu menginginkan sebuah pengambilan keputusan yang tepat dan efisien, tak terkecuali sebuah perusahaan. Untuk itu banyak sekali perusahaan yang membutuhkan suatu media seperti business intelligence guna membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sekarang ini saya akan langsung masuk ke dalam untuk wawancara dengan pemilik sekaligus pengelola usaha Cafe Aliansi. Saya sekarang sudah bersama dengan pemilik Cafe Aliansi ini. Sebelum kita tanya-tanya sedikit mengenai Cafe Aliansi ini, kita perkenalan dulu namanya. Andre Karel. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah awal mula Kak Andre bisa memulai cafe ini dan kenapa dinamakan Aliansi? Jadi DP sejarah ini, orang kan sebenarnya ada 3 orang. Sebenarnya ada 4 orang, ada 4 orang. Orang yang berkelola ini. Nah, yang satu ini karena ada berkendala, jadi orang tinggal 3 orang. Nah, kenapa orang ada kasih nama ini Aliansi? Karena orang ini dari beda-beda pemikiran. Kan DP nama beraliansi ini beda toh. Jadi orang cari dan nama yang pas for orang 4 ini. Jadi orang DP maksud ini Aliansi punya nama yang dari beda-beda pemikiran terus bertemu menjadi satu. Nah, itu DP maksud nama Aliansi. Siapa saja yang mengelola usaha ini? Nah, yang mengelola ini sekarang ada 3 orang. Bagaimana strategi Kak Andre dalam mengelola kafe ini sehingga bisa menarik perhatian banyak pengunjung? Kalau orang pe strategi sini sebenarnya orang ini kan mau ambil konsep-konsep dari luar toh. Pertama orang karena orang rasa di sini DP pangsa pasar di sini masih susah dong, DP mau menerima DP konsep. Jadi orang ambil lo yang iko pasar sini. Jadi DP konsep ini DP konsep sebenarnya coffee shop. DP konsep sebenarnya. Biasanya dari kalangan mana yang banyak datang di ini kafe dong? Biasanya sih DP kalangan yang datang di sini itu orang-orang anak muda semua. Anak muda. Nah, kalau dari segi penghasilan untuk per bulan kira-kira apakah omsetnya bisa menutupi pengeluaran dari usaha ini? Untuk per bulan ya puji Tuhan bisa DP penutupan orang P pengeluaran yang DP pemasukan dan DP income boleh menutupi orang P pengeluaran. Biasanya apa kesulitan atau masalah yang sering dihadapi oleh kafe ini? Ya, kalau kesulitan yang orang tahu sekarang kan pandemi toh. Jadi orang bagaimana orang mesti berinovasi, bagaimana orang mencari strategi for mau survive di ini usaha. Orang yang penting orang tidak tutup. Itu DP inti. Seperti yang Kak Andre katakan tadi, pada dasarnya tentu dalam usaha pasti ada keadaan di mana diperhadapkan dengan suatu masalah. Pertanyaannya, bagaimana penerapan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan masalah dalam usaha ini sehingga bisa terus berjalan sampai sekarang ini? Nah, DP orang P keputusan dan for mau bertahan di ini usaha ini karena terapi masalah yang pernah tadi itu pandemi. Orang sini berinovasi dengan cara orang P promosi bagaimana dan orang di sini kan ada kasih promo kan, promo dengan orang tambah menu dengan orang ada satu weekend atau hari-hari yang menentu orang ada live musik begitu supaya masih mau tarik orang orang-orang kan yang datang sini. Target apa yang belum Kak Andre dan teman-teman capai dalam menjalankan usaha ini? Target yang belum capai
perluasan dan buka cabang di luar sih. Pertanyaan terakhir, bagaimana usaha Kak Andre dan teman-teman agar usaha ini bisa semakin berkembang dan terus bertahan dari berbagai persaingan? Ya kalau torang di sini pakai cara yang sebenarnya torang tujuan sebenarnya sini cuma for have fun. Torang for have fun, torang cari belajar di dunia usaha bagaimana dengan cara torang menerapkan yang tanpa ini. Jadi torang suka ini memang mau lebih sukses lagi sih, mau lebih lebar. Mungkin sekian wawancara sedikit dari saya mengenai Cafe Aliansi ini. Semoga ke depan Cafe Aliansi ini boleh lebih berkembang dan lebih sukses lagi. Berdasarkan sharing serta wawancara dari saya dengan pemilik usaha sekaligus pengelola Cafe Aliansi tadi, saya akan menyimpulkan beberapa hal yang sangat penting dalam penerapan pengambilan keputusan di usaha kafe ini. Berikut berbagai informasi yang telah saya rangkum untuk menyimpulkan hasil akhir dari wawancara yang telah saya lakukan tadi. Yang pertama, singkirkan rasa takut salah. Singkirkan rasa takut salah dalam pengambilan keputusan sehingga masalah lebih mudah diidentifikasi dan dapat dihindari atau diatasi lebih cepat. Yang kedua, mengumpulkan banyak informasi. Mengumpulkan banyak informasi agar lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan yang ada, lebih banyak informasi yang diperoleh, maka banyak juga pelajaran yang bisa diambil untuk mengasah kemampuan dalam membuat keputusan berikutnya. Yang ketiga, yaitu diskusikan masalah dengan pengelola lainnya atau orang yang tepat. Karena saling menghargai pendapat dengan rekan bisnis akan lebih memudahkan proses pengambilan keputusan walaupun dengan pemikiran yang berbeda-beda. Namun itulah yang bisa menciptakan inovasi dan kreativitas yang baru dengan cepat dan tepat. Berikut adalah yang keempat, yaitu membuat prediksi untuk masa depan. Setelah berhasil mengumpulkan informasi dan data yang relevan untuk mengambil keputusan, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan segala bentuk teori maupun metode yang ada. Diiringi dengan membuat prediksi untuk masa depan, maka berbagai rencana, cadangan juga bisa lebih mudah dihadapi dengan segala resiko yang akan terjadi nanti dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena jika hanya punya satu pilihan, berarti tidak ada pilihan lain untuk dibandingkan, agar bisa mengetahui mana keputusan yang terbaik dan mana yang memiliki manfaat serta keuntungan yang paling banyak. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan keputusan, evaluasi, dan belajar. Karena dengan mengevaluasi keputusan yang telah diambil, maka dapat diketahui atau bisa mengukur sejauh apa efektivitas dari keputusan yang telah diambil. Hasil keputusan yang telah diambil akan selalu membawa keuntungan tersendiri pun pelajaran yang sangat berharga. Dengan demikian dapat disematkan berbagai target yang perlu dicapai di kemudian hari agar segala pengambilan keputusan dari bisnis yang dijalani bisa terus berkembang menjadi lebih baik dan lebih terarah. Namun, hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya konsep decision tree atau pohon keputusan. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan.
Demikianlah hasil wawancara serta sharing saya dengan pemilik usaha Cafe Aliansi tadi, serta penjelasan saya mengenai penerapan pengambilan keputusan dalam suatu usaha. Sekian dan terima kasih.